Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Givan Dede Fendri dengan nomor WP 171052610514. Pada video ini saya akan menjelaskan dari materi kecakapan antarpersonal dari materi 1 sampai 4. Yang pertama yaitu dasar dari kecakapan antarpersonal itu sendiri. Kedua, motivasi. Ketiga, apa saja strategi dari komunikasi itu sendiri. Yang keempat, yang terakhir yaitu bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri di depan umum. Setelah itu saya akan menyimpulkan semua materi yang akan saya presentasikan atau saya jelaskan berikut ini. Baiklah, untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan materi pertama tentang pengantar atau dasar dari kecakapan antar personal itu sendiri. Pertama, saya akan menjelaskan definisi kecakapan interpersonal. Menurut saya, kecakapan interpersonal itu adalah bagaimana interaksi kita terhadap orang lain yang meliputi pertama, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Kedua, bagaimana cara kita membuat orang lain tersebut dapat melakukan hubungan timbal balik dari kita terhadap orang lain tersebut. Keempat, bagaimana cara kita mempresentasikan diri kita. Selanjutnya adalah bagaimana cara mengorganisasikan diri kita tersebut kepada orang lain. Dan intinya nantinya kita akan mendapat memotivasi diri kita sendiri terhadap orang lain, sehingga orang lain tersebut dapat memotivasi dirinya sendiri. Selanjutnya dalam pengantar kecakapan antar personal ini ada namanya sebuah komunikasi. Komunikasi itu merupakan sebuah seni, cara atau keterampilan seseorang yang nantinya akan membuat orang lain tersebut dapat melakukan hubungan timbal balik kepada kita. Dan di dalam komunikasi tersebut ada beberapa hambatan di dalam melakukan komunikasi tersebut. Pertama, hambatan secara psikis. Kedua, hambatan secara psikologis. Ketiga, hambatan secara fisik dari orang tersebut. Keempat, yaitu hambatan sistematik, yaitu bagaimana cara mengungkapkan kata-kata tersebut kepada orang lain, sehingga kata-kata tersebut sulit dimengerti orang lain. Dan selanjutnya dari materi pengantar kecakapan interpersonal ini, kita dapat melakukan bagaimana cara solusi dari penghambatan kecakapan interpersonal itu sendiri. Pertama, kita sesering berlatih. Kedua, kita harus melakukan sering-sering berkomunikasi dengan orang lawan bicara kita tersebut. Ketiga, kita mengerti bagaimana psikis dari lawan bicara kita tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang motivasi. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian motivasi itu sendiri. Motivasi adalah merupakan suatu keinginan atau kebutuhan terhadap diri sendiri atau orang lain, sehingga kebutuhan atau keinginan tersebut bisa tercapai dari sendirinya atau disampaikan melalui orang lain kepada kita. Contohnya motivasi itu adalah misalkan kita menyampaikan suatu perkataan yang membuat seseorang dapat melakukan gerakan yang baik. Dan motivasi itu sendiri tidak hanya untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri pun bisa. Dalam motivasi itu mempunyai 3 komponen. Yang pertama, kebutuhan. Yang kedua adalah dorongan. Setelah adanya kebutuhan dan dorongan tersebut, tercapainya sebuah tujuan dari motivasi itu sendiri. Saya akan menyampaikan yang pertama, yaitu kebutuhan. Motivasi dalam komponen kebutuhan ini adalah yaitu kebutuhan. Diri kita itu sendiri perlu untuk mendapatkan sebuah kata-kata untuk memotivasi diri sendiri, sehingga diri kita itu sendiri akan merasa terdorong untuk melakukan hal yang kita inginkan tersebut. Kedua, yaitu adalah sebuah dorongan. Dorongan itu sendiri terdapat dari orang lain yang mendorong kita agar melakukan sesuatu yang kita inginkan tersebut dapat tercapai. Sehingga dari yang pertama dan kedua, komponen pertama dan kedua itu sendiri, yaitu pertama kebutuhan dan dorongan itu, sehingga tercapailah tujuan. Tujuan inilah yang kita inginkan tadi, sehingga dari motivasi orang lain atau motivasi diri dari kita sendiri kepada orang lain dapat tercapai sendirinya. Oke, materi yang ketiga, yaitu tentang strategi dari komunikasi itu sendiri. Saya akan membahas tentang konsep strategi komunikasi itu sendiri. Kalau konsep itu sendiri merupakan perencanaan awal dari suatu kita melakukan perencanaan, yaitu pengertian tentang komunikasi. Selanjutnya kita harus mengerti tentang strategi, barulah tercipta sebuah strategi
dari komunikasi itu sendiri. Saya akan membahas pertama tentang perencanaan. Perencanaan itu adalah suatu hal yang membuat kita jadi tahu kemana arah kita akan pergi, kemana kita nantinya tujuan kita akan yang kita buat. Selanjutnya komunikasi. Komunikasi sudah saya jabarkan tadi, merupakan sebuah seni atau keterampilan seseorang sehingga seseorang tersebut dapat dimengerti oleh orang lain, dipahami oleh orang lain. Selanjutnya yaitu perencanaan. Perencanaan ini adalah yaitu strategi. Strategi ini adalah semua yang sudah kita susun, semua yang sudah kita jabarkan dari yang pertama, kita pikirkan dari awal, kita lakukan secara tahap menahap sehingga hasilnya akan kita dapatkan dengan secara baik. Setelah ketiga tahapan tadi, barulah tercapainya sebuah konsep strategi komunikasi. Kita gabungkan semua dari awal, yaitu perencanaan, komunikasi, pengertian dari komunikasi itu dan strategi tersebut. Kita akan melakukan strategi tersebut dengan baik sehingga semua komunikasi yang kita lakukan dengan orang lain tersebut dapat minimalisir kegagalan dalam komunikasi. Emang sih komunikasi tersebut tidak semuanya selalu baik atau tidak semuanya selalu benar atau lancar saja. Walaupun semuanya pasti ada kegagalan, setidaknya kita dapat minimalisir sebuah kegagalan tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan penjabaran materi yang keempat, yaitu tentang motivasi diri sendiri. Bagaimana meningkatkan motivasi diri sendiri, kepercayaan kepada diri sendiri. Menurut saya, meningkatkan percayaan diri sendiri itu kita harus melakukan perulangan. Maksudnya perulangan di sini adalah kita harus melakukan berulang-ulang kali tampil di depan umum sehingga kita tidak ada merasa gugup. Walaupun menampilkan diri secara umum itu berat, kita harus melakukan secara berulang-ulang. Kita anggap saja semua orang yang audien itu menjadi teman kita, tapi kita tidak merendahkan dari audien tersebut. Sehingga secara berulang-ulang, secara terus-menerus, diri kita akan merasa terbiasa dengan keadaan sekitar. Sehingga kita merasa kepercayaan diri kita akan naik. Selanjutnya, dari tips saya bukan saya merasa hebat tentang kepercayaan diri saya pun merasa ada yang kurang dari kepercayaan diri saya. Setidaknya kita harus mencoba. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan dari kita, siapa lagi? Baiklah, sekian tentang penjabaran tentang materi kecakapan interpersonal kali ini, dari materi 1 sampai materi 4. Semua dari materi tersebut intinya adalah kita coba dulu. Harus kita coba dari sekarang. Kita melakukan secara berulang-ulang. Harus dari sekarang. Kalau tidak sekarang, ya kapan lagi? Kalau tidak dari kita sendiri, ya siapa lagi akan melakukan komunikasi tersebut. Baiklah, nama saya Givani Devandri. Mohon maaf atas apabila ada kesalahan pengucapan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.